Ex-pengacara Baradae, Deolipa Yumara datangi Mapolresta Metro Jakarta Selatan, Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2002. Kedatangannya tersebut akan melayangkan gugatan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ini perkaranya di wilayah Jakarta Barat ya. Saya mulai ya. Salam merah putih buat semua teman-teman media se-Indonesia, media online dan media massa. Jadi hari ini kebetulan saya sekarang berada di Polres Metro Jakarta Selatan karena memang ada acara pelantikan Kapolres yang baru, yaitu Bapak Kombes Ade Arizan ya. Karena kebetulan memang kita juga bersahabat lama dengan Pak juga ya. Jadi setelah ini saya kemudian memang sangat intensif, sangat perhatian terhadap perkara Vihara Buddha Entang yang ada di Jakarta Barat ya. Jadi ini sangat perkara yang sangat bertendensi agama ya. Saya tidak mau bicara agama, tapi ini memang ada vihara sudah lama, sudah 20 tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba semingguan kemarin, kemudian ada orang masuk ke vihara itu mengacak-acak, merusak tempat ibadahnya, tempatnya juga yang dirusak, kemudian mencoba membokol berangkas. Kemudian umat yang ada di vihara itu diusir dengan pukulan-pukulan sehingga mengalami penganiayaan dan mereka terusir kemarin itu. Nah, ketika saya melakukan puasa, kemudian saya mencoba untuk merapikan ini dan mereka sudah bisa beribadah kembali. Nah, persoalannya bahwasanya mereka ini, si umat ini dilaporkan oleh si orang yang masuk melakukan kesalahan itu dengan laporan adanya masuk, jadi mereka menguasai tanah orang kan gitu kan. Nah, ini saya sudah dapat data lengkap di mana sebenarnya tanah dari vihara Entang ini adalah tanah umat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1999, di mana kemudian tanah umat ini dibangun oleh vihara, dan sejak 2002 tanah ini dan bangunannya sudah dikerjakan, 2002 sudah dipakai dan sudah ada persetujuan Menteri Agama, sehingga vihara ini sudah berjalan selama kira-kira 20 tahun. Dari 2002 sampai 2022 ini vihara ini menjadi vihara umat, tempat umat sudah beribadah sudah 20 tahun. Sehingga rasa-rasanya kepemilikan, apalagi sudah ada hibah tahun 99, 2000, kemudian di 2012 sudah ada pengesahan hibah juga, dan yang memberikan hibah adalah umat vihara itu juga sebagai yang pemilik tanah dahulu. Nah, setelah hibah sudah diserahkan, sudah rapi lah ini sejak 2012 hingga hibah sudah ini menjadi tempat ibadahnya umat sampai sekarang. Nah, tiba-tiba tahun 2012-2013 ada salah satu anak dari yang pemerintah ini kemudian mencoba menyatakan sertifikat yang ada hilang, dan dibuatkanlah sertifikat baru oleh mereka dengan bantuan BPN dengan alasan sertifikat lama hilang, dibuatlah sertifikat baru, padahal sertifikatnya ada di umat, itu di wilayah umat. Sehingga ini adalah suatu persoalan tersendiri yang memang umat ini kemudian jadi tersangka, dilaporkan di Polres Metro Jakarta Barat, besok kemudian akan dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini yang kita tidak terima, karena sebenarnya sudah ada hibah yang diberikan oleh si orang tua ahli waris kepada umat tanah ini ya. Jadi saya akan ambil cerita mengenai gambar-gambar ini ya. Ini adalah ketika pembangunan setelah tahun 2000-an. Ini adalah pembangunan setelah tahun 2000-an, 1900 ketika peletakan batu pertama untuk pembuatan tempat ibadah vihara di Entang. Ya, ini tahun 2000-an ya. Ini Pak, ini betul. Ya. Ini waktu itu pimpinan umat kemudian beserta para jemaatnya dari tanah kosong ini tahun 2000-an dibangun.
dan atas izin dari Kementerian Agama juga dibangun. Ini satu, nah ini kalau pembangunannya tahun 2000-an. Ini ya, sebenarnya pembangunannya. Nah, kanan ya, pembangunannya tahun 2000-an. Jadi umat ini, dana umat juga dipakai. Dana umat juga dipakai untuk membangun. Ya, ya. Nah, ini juga sudah mulai jadi. Sudah mulai jadi. Ini oleh umat juga dibangun. Gedungnya. Ya, sudah mulai jadi. Ini dia. Ya, silakan. Nah, ini umat juga sendiri. Sudah mulai jadi ya. Ya. Ini patung Budanya diangkut pakai alat angkut, jadi tidak ke dalam. Ini silakan dilihat juga. Ya, ini silakan lihat ya. Nah. Ini ketika peresmian oleh Menteri Bidang Agama pada waktu itu juga. Di sana 2002 ya sudah ya. Nah, jadi gedung itu dibangun oleh umat dengan dana umat. Ya. Kemudian juga kita mendapat keterangan juga karena itu juga dibeli oleh dana umat cuma atas nama satu orang. Nah, satu orang ini yang kemudian ahli warisnya. Nah ini dia ketika peresmian tahun 2002-2003 ini peresmiannya. Ini dia. Oke, jadi ya. Paling teman-teman bisa masuk piringnya dari Iya, juga. Nah ini juga ibadahnya sejak 2003 lah ibadah juga berlangsung. Jadi 2002 ini 20 tahun ini ibadah dipakai. Ya. Dan mereka pada waktu itu sudah ada kemudian dipakai kepada umat. Jadi sertifikat itu kemudian ada di umat. Ya. Ini pola ibadahnya juga dia. Ya. Ini ibadahnya. Ya. Ya, oke. Nah, ini tadi kan enggak ya. Ini adalah kita kan 2002. Nah, sertifikat sudah diserahkan kepada umat, kepada yayasan Meta inilah yang sejak 2000-an ini sudah menjaga ini dan melakukan ibadah setiap hari terus menerus. Kemudian sampai ketika ada orang melaporkan di Kota Barat tentang seolah-olah adanya umat menguasai umat ibadah. Tidak ada. Jadi dasarnya mereka membuat di waktu kehilangan sertifikat. Kemudian sertifikat ini mereka katakan baru melalui bantuan DPR, kemudian baru kemudian mereka berikan kepada ahli warisnya. Kemudian ahli waris ini kemudian mengajukan suatu laporan polisi kepada Kementerian tentang adanya umat ini yang kemudian beribadah di sini. Makanya kemudian mereka melakukan pengusiran, penjarahan, penambokan di tempat ibadah yang ada di Jakarta Barat itu. Nah itu dia. Nah, apakah juga bukan tidak ada sejak tahun masih tahap awal pembangunan. Jadi saat kita mulai bangun ya kita dari tanah kosong. Jadi dari awal memang kita memang niatnya itu adalah untuk membangun vihara bukan rumah tinggal. Dan ini adalah sertifikat asli yang dipegang oleh yayasan. Jadi kan kemarin kan ada yang menuliskan bahwa kita tidak memegang sertifikatnya gitu ya. Nah ini kita ada yang aslinya. Ini sudah dilegalisir ya. Dan ini sudah dilegalisir oleh notaris. Disamakan dengan aslinya. Nah, kemudian sekarang muncul sertifikat kedua atas nama ahli waris gitu ya, dan diklaim oleh beliau bahwa sertifikat ini hilang, sedangkan sertifikat ini sudah ada di tangan kita dari 2012. Jadi dia memberikan keterangan palsu kepada polisi bahwa diduganya lah ya, dia memberikan keterangan palsu bahwa sertifikat ini hilang gitu. Padahal ini ada di tangan kita. Pada akhirnya bisa terkeluarlah sertifikat kedua atas nama ahli waris di tahun 2020. Sedangkan sertifikat kita adalah 2012. Jadi keterangannya di saat ini ke data korporat ini
apa gimana untuk dengan kuasa hukum kita sih. Iya. kalau mbaknya dengan Mbak Syafa dan di sini sudah ada berapa jamaah di Saya adalah salah satu pengurus untuk muda-mudi. Jadi untuk sekarang ini wihara sudah sekitar 200 sampai 305 di sana. Yang ini sebenarnya ini tuh sama sekali nggak hilang karena yang bersangkutan tuh tahu jelas ya sertifikat aslinya itu ada di tangan kita, tangan yayasan, tapi di sini dikatakan yang melakukan ini? ini mengganti karena ciri, mengganti karena ciri. Jadi ini juga sangat luas sudah memberikan keterangan kepada ini bagian Ini adalah memiliki sejak 2002 ya, kemudian juga sudah dicapai 2013 sebenarnya ada hibah yang 2002 juga, tapi dokter bilang juga baru. Tapi 2020 pada ini dengan adanya sertifikat baru yang digunakan. Jaksa kemudian para pembela yang ada dan para pelaku disitulah mereka melakukan revisi beracara secara pidana. Lembaganya sendiri adalah pengadilan negeri atau juga tidak ini dia adalah prodisian. Nah, Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu adalah bagian dari lembaga prodisian. Mereka adalah lembaga negara tersendiri dan ketika mereka menyatakan suatu cerita yang membuat pengaruh tidak baik kepada masyarakat sehingga masyarakat berpikiran tidak dibuat, kami selalu masyarakat merah putih kami buat itu. Yang kami buat adalah supaya mereka kemudian menarik pernyataan mereka karena mereka menyatakan secara resmi yaitu Joshua diduga melakukan pelecehan seksual dan melakukan dugaan perkosaan kepada Putri Candrawati. Ini kan nggak bisa diterima karena Putri sendiri adalah tersangka, kemudian semuanya tersangka, korbannya sudah meninggal, sehingga tidak bisa dibuktikan sebenarnya, apalagi tidak ada CCTV. Jadi itu tadi inti gugatannya dan tadi sudah didaftarkan. Gugatan akan berjalan yang digugat adalah Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ya. Ya, berarti kadernya lah. Bahkan kata itu kan ya, lagi ada tadi. Perlu kadernya. Oh ya, pendapat mengenai KDRT. Pendapat mengenai KDRT yang dilakukan oleh RB Sibilar kepada Lesti Kejora. Ya, kalau KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu ada dua, kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Biasanya kalau melakukan kekerasan fisik itu langsung ada kekerasan psikisnya. Kalau kekerasan psikis doang paling cuma ngoceh-ngoceh. Tapi kalau udah sampai mukul, sampai ngumbar atau sampai ada si perempuannya kena luka-luka, itu kekerasan fisik dan psikis. Jadi secara ilmu undang-undang KDRT ya masuk lagi unsurnya, ya apalagi pelakunya istrinya sendiri ya sudah ya dipidana lah kalau nggak ada kata damai. Tapi ini kan tidak pidana aduan dan publik ya. Jadi kalau di istrinya berdamai sudah ya mungkin selesai. Tapi kalau dia tolak jangan kita sebagai perkara pidana. benar nggak sih Bang, kalau misalkan juga cerai itu tapi KDRT nggak naik ke kepolisian? Ada. Kalau digugat cerai KDRT kan berbeda dia. Gugat cerai adalah persoalan perdata, KDRT persoalan pidana. Ya. Jadi tetap dia jangan terus kecuali di ini mana tarik apa laporannya bersedia selesai. Proses begitu. Ya. Jadi prosesnya sama. Jadi
tidak ada lagi apa yang bekerja panggil ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Warta Kota. Kali ini saya Nur Mahadi, reporter wartakotalive.com, sedang berada di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya telah terjadi serah terima jabatan Kapolres tentunya dari Kombes Budi Herdi menjadi Kombes Andri Irsyad, seperti itu. Di sini juga terlihat beberapa papan ucapan selamat kepada Kombes Andri Irsyad, seperti itu. Ya, Kapolres baru di Jakarta Selatan ini juga sebelumnya pernah menjadi Wadid Krimsus di NTT, kemudian juga pernah menjadi Kapolres di Belu pada tahun 2017 hingga 2018. Baik, ini adalah situasi terkini usai serah terima jabatan dari Kombes Budi Herdi setelah dinonaktifkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, seperti itu. Baik, saya ulangi kembali, kali ini saya sedang berada di markas Polres Metro Jakarta Selatan, di mana saat ini adalah situasi terkini setelah serah terima jabatan Kapolres dari Kombes Budi Herdi menjadi dirotasi seperti itu, karena Kombes Budi Herdi sendiri dinonaktifkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan untuk diketahui nantinya ex pengacara Baradae Deoli Payumara juga akan berkunjung ke sini untuk menanyakan gugatan-gugatan dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Nanti akan saya kabarkan di live selanjutnya. Begitu sahabat Warta Kota. Ya, untuk sertijab sendiri dilaksanakan di markas Polisi Metro Jakarta Selatan, tepatnya sekira pukul 7 tadi pagi. Terlihat di sini beberapa papan ucapan selamat diberikan kepada Kapolres Jakarta Selatan yang baru tentunya.
Ya, saya ulangi sekali lagi, Kak, saat ini saya sedang berada di markas polisi Metro Jakarta Selatan, di mana saat ini situasi terkini setelah serah terima jabatan dari Kombes Budi Herdi. Bisa dilihat di sini memang banyak sekali ucapan selamat kepada Kapolres yang baru tentunya. Dan untuk diketahui para sahabat Warta Kota, nantinya pada pukul 2 sore ini ex pengacara Baradae akan datang ke Mapolres Jakarta Selatan untuk menanyakan gugatan-gugatan kepada Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan terkait kasus Brigadir J seperti itu. Dan nanti live akan saya sampaikan di live selanjutnya. Selamat datang untuk yang baru datang. Sekali lagi saya sampaikan, saat ini saya sedang berada di Mapolres Metro Jakarta Selatan, di mana saat ini sedang usai serah terima jabatan Kapolres setelah Budi Herdi dinonaktifkan oleh Kapolri Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di live selanjutnya, sahabat Warta Kota. Saya Nur Mahadi dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melaporkan. Tanggal 4 Oktober tahun 2022, saya selaku pimpinan tim pengacara Merah Putih, kami sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum PMA di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, gugatan kepada Komnas HAM, Komnas Hak Asasi Manusia. Yang kedua, gugatan kepada Komnas Perempuan. Gugatan ini sifatnya PMA tapi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Timur. Jadi tim kami sudah mengajukan pendaftaran gugatan, ini dia menerima gugatannya. Ya, jadi ada dua dokumen gugatan.